Ya, pemirsa, kemenangan Prabowo Gibran di beberapa daerah yang sebelumnya ini merupakan kandang banteng seperti Bali, kemudian Jawa Tengah, ini memang menuai perhatian. Sekali lagi, informasi keunggulan dari pasangan 02 ini tentunya hasil dari quick count ataupun juga hitung cepat. Nah, kita nanti akan pelajari, kita akan telusuri apa yang menjadi hal ini terwujud. Jadi keunggulan ataupun juga dominasi pasangan 02 ini di beberapa daerah yang merupakan kantong-kantong dari PDI Perjuangan. Nah, kita akan membahas bersama dengan dua narasumber yang sudah mengapit saya di kanan dan juga kiri saya. Yang pertama, saya akan perkenalkan Mas Henry Satrio. Beliau merupakan pengamat politik yang juga nanti kita akan ketahui hasil lembaga survei dari kedai kopi ini sejauh ini seperti apa dari hitung cepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Hensat. Malam, Mbak Putri. Baik, ini gayanya Gen Z. Iya, tadinya malah mau pakai topi koboi itu sekalian. Baik, dan juga di sebelah kiri saya sudah hadir juga beliau merupakan pengamat politik yang juga merupakan CEO ataupun juga founder dari lembaga survei Voxpol Center. Ada Bang Pangi Carucaniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipang, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, Bang Hensat. Ya, baik, nah ini memang menjadi perbincangan kita tentunya seperti apa peta kekuatan hasil dari pasangan calon ini setelah pemilu 2024 kemarin berlangsung. Kami selalu tayangkan, kami selalu sajikan ke hadapan Anda angka-angka dari hasil survei sementara ataupun juga hasil hitung cepat quick count. Nanti mungkin Mas Hensa juga bisa bercerita kepada pemirsa sebenarnya bagaimana perbandingan dari hasil quick count atau hitung cepat ini yang saat ini masyarakat bisa ketahui dengan hasil real count-nya dari KPU. Oh, oke. Ya, silakan. Jadi Mas. gini, sebetulnya quick count itu tugasnya lembaga survei itu mencatat. Jadi ada 2.000 responden itu di random samplingnya, ada di 38 provinsi. Nah, si enumerator kami itu atau peneliti kami itu datang ke TPS, menyaksikan proses penghitungan suara dan mencatat hasilnya. Hasilnya ada dua yang dicatat, yang di papan tulis dihitung sama di C1-nya, kemudian difoto gitu ya. Dikirim ke center, baru kemudian tayang. Jadi memang tugasnya itu mencatat. Jadi kalau kemudian diminta misalnya menghalangi kecurangan terjadi nggak bisa. Karena izinnya tugasnya adalah mencatat. Tapi kalau ada hal-hal yang aneh-aneh ya dicatat di dalam dalam berita acara kami ya. Artinya semuanya, tidak hanya angkanya, tapi apa yang terjadi pada saat itu, potensi-potensi kecurangan menjadi catatan. Dicatat aja, cuma nggak bisa dicegah karena memang tugasnya sampai di situ. Mencatat, kemudian diverifikasi, ditampilkan. Nah, perbedaannya dengan real count-nya KPU, kalau quick count kan random sampling 2.000 TPS aja. Kalau KPU real count-nya ya dari 800-an ribu itu semuanya dicatat gitu. Kemudian nanti baru dihitung manual kan yang akan diumumkan di 20 Maret 2024 nanti. Jadi kira-kira perbedaannya gitu kalau real count-nya semua. Kalau quick count kita ada real count nggak? Ada di beberapa provinsi itu kita bikin real count juga. Di Jawa Barat kita bikin real count. Baik. Sampai sekarang juga belum selesai. Iya. Gitu. Sehingga kemudian ini juga bisa menepis anggapan dari masyarakat yang wah nggak percaya nih sama yang namanya hitung cepat atau quick count. Padahal memang sebenarnya data-datanya ya sama saja juga dengan yang dimiliki ataupun juga menjadi dasar dari real count, Bang Ipang. Iya, memang data adalah data ya. Data itu memang tidak bisa kita baper dengan data. Ya, memang karena dia itu empirik objektif kan, apa yang dilihat itu yang dilaporkan. Apa yang ada di C1 Plano itu yang ditulis. Itu yang kemudian yang akan disampaikan ke publik gitu. Makanya quick count itu selain sebetulnya cepat-cepatannya memang menjadi penting, tetapi sebetulnya jauh lebih penting itu Mbak Putri adalah untuk menjaga suara supaya tidak dimanipulasi kan, mengawal suara agar tidak ada kecurangan. Itu memang ada konsep itu sebenarnya. Jadi makanya memang kemarin ada kritik kita kenapa harus jam 3 karena itu kan untuk menjelaskan ke publik, untuk disungguhkan ke publik, inilah datanya gitu. Sehingga tidak ada persoalan yang apa yang ada di laporan kita akan disampaikan ke publik. Nah, kemudian dalam metodologi quick count itu kan menarik sebetulnya mencermati. Metodologi quick count itu kan kalau kayak kita kan Voxpol itu kan sistematik random sampling ya. Itu kan kita mengacak ya sampling itu, sampling premnya itu dari Sabang sampai Merauke itu
dengan interval dengan elemen misalnya kalau 840.000 kemudian itu dibagi menjadi 2.000 itu artinya ada 400. Nah, setiap 400 itulah yang diukur dari Sabang sampai Merauke lompatannya 400 sampai selesai tuntas. Kalau misalnya saya sampaikan Mbak Putri, kalau 100 berarti di sini 10, 20, 30, 40 sampai 100. Intervalnya. Jadi ada lompatan setiap tingkatan elemen yang terpilih. Nah, itu yang kemudian tidak mudah mengganti TPS. Harus sesuai dengan titik sampling. Misalnya kita ada di Papua banyak problem, 3 hal yang kita rasakan. Pertama masalah sinyal, ya. Kemudian masalah lagi perang katanya kemarin. Jadi kita lagi ngambil data, kenapa lagi perang Pak? Nggak bisa ini katanya. Pengaruh juga ya Bang. Pengaruh. Kemudian soal di Papua itu adalah soal sinyal, ya. Itu juga problem gitu. Nah, bahkan ada juga daerah-daerah terpencil yang itu nggak bisa dapat langsung, baru besoknya jalan kaki dulu kan baru bisa, karena nggak bisa ditelepon juga kan, itu problem. Sementara kita kan memang ingin sampling kita ketat banget, makanya sampling kita Voxpol itu di angka data masuk 15% saja, itu grafik kita di dashboard kita tuh lebih stabil gitu sebenarnya. Jadi tidak ada lagi fluktuasi sebenarnya. Itu menunjukkan bahwa dengan sampling data masuk 15% dia udah stabil gitu. Artinya apa? Kecanggihan sampling frame-nya itu cukup bagus menurut saya gitu. Jadi tidak harus sampai 2.000 ya. Nah, meskipun memang banyak yang mendeklar data masuk itu di angka 80% kan, baru itu lebih stabil, lebih fluktuatif, belum boleh mendeklar dan seterusnya. Jadi dengan metodologi quick count misalnya yang tadi saya katakan itu adalah metode ya, systematic random sampling yang kemudian rentang range margin of error-nya itu 1%. Dan itu yang kemudian dilaporkan ke C1 Plano tadi, yang dilaporkan ke data center ditampilkan ke publik, ke TV nasional ya. Nah, itu tadi masalah-masalah pasti banyak ya. Kalau misalnya real count ya tentu apa yang ada itu yang 840.000 itulah yang mereka sampaikan. Kalau kita kan dari 840.000 ya terpilih hanya 2.000. Artinya kan random samplingnya itu kan adalah memungkinkan probability sampling, itu memungkinkan setiap TPS yang dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan geografis, representasi geografis itu memungkinkan setiap TPS itu terpilih. Gitu. Oke, baik. Punya peluang untuk terpilih. Dari semua TPS yang ada, kalau kita hitung dari 840.000 tadi, dan yang kemudian dibagi 400 tadi, kemudian dari 800.000 itu dibagi 2.000, itu dapat angkanya 400 kan. Nah, itu yang kemudian diacak kan. Nah, setiap TPS itu probability samplingnya punya peluang untuk terpilih. Tidak ada. Nah, problemnya bagaimana mengganti sampling itu yang agak repot, tidak mudah. Mengganti TPS karena tadi bencana. Ada kemarin petugas kita bilang, nggak bisa Pak, ini bencana, kapan pemilunya? Belum bisa ditentukan Kak, kapan pencoblosannya. Karena masih bencana. Nah, itu kan kita jangankan pindahkan ke desa sebelah atau kecamatan sebelah. Desa sebelah aja masih susah kan. Apalagi mindahkan kecamatan atau lagi ngambil sampling di luar kabupaten, makin parah lagi errornya, margin of errornya kan. Nah, itu yang dijaga, tetapi publik tentu kadang-kadang dengan data tetap ya itu wajar ya, agak kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi, baper dengan data tersebut. Ya, padahal itu bukan intersubjektif, tapi itu data adalah empirik objektif, data adalah data, ada yang senang, ada yang tidak senang gitu. Jadi tugasnya lembaga sebagai risetnya tentu ini adalah metodologi ilmiah yang sebetulnya bisa dipertanggungjawabkan gitu samplingnya. Dan yang penting adalah tentu banyak ya, mulai dari sampling errornya, non sampling error juga ada, tetapi mengantisipasi itu memang butuh tidak mudah sebetulnya gitu. Baik, Mas Esa juga sejauh ini seperti apa, atau sudah berapa banyak data yang masuk ke lembaga survei kedai kopi ini? Hampir 100% kami ini. Hasilnya seperti apa sejauh ini? Hasilnya ya masih sama, jadi Mas Anies 24 ya, kemudian Pak Prabowo 59, Mas Ganjar itu di 16. Ada koma-komanya lah kan, di TV One juga ditayangkan. Memang agak sulit 100% karena kan ada beberapa TPS yang memang sulit dijangkau ya, apalagi di timur Indonesia. Tapi kalau yang lain-lain sudah masuk ya sudah gitu. Nah, ini sambil dilakukan verifikasi. Tapi seharusnya sih nggak jauh beda ya, karena kan margin of error-nya
0,18%. Jadi di bawah 1% jauh gitu. Makanya kalaupun ada perubahan ya within that range saja, plus 0,18 atau minus 0,18. Jadi memang banyak masyarakat yang menunggu, tapi kalau kita lihat sih kan ini hampir real count-nya juga berjalan terus ya. Nanti hasilnya seperti apa, kalau menurut saya sih nggak akan beda jauh dari quick count gitu. Kan banyak yang marah-marah sama quick count. Makanya tadi saya bilang lembaga survei itu secara metodologi aja dijalankan. Metodologinya itu ya itu gitu. Nah, kecurangan tuh gimana? Saya tuh sejak lama ya sudah pernah bicara bahwa kecurangan itu tidak mungkin terjadi dadakan. Tapi ada proses-proses yang harus dijalani. Makanya tugas masing-masing paslon itu adalah memastikan pemilunya berjalan fair play gitu. Kan saya pernah bilang juga tuh, kalau memang ternyata terbukti TSM, ya diprotes aja. Kalau diprotes nggak bisa, ya mundur aja dari pemilu gitu. Tapi kan pemilunya akhirnya alhamdulillah sudah terlaksana. Jadi resiko-resiko yang ada itu harusnya sudah bisa dimonitor oleh masing-masing calon. Nah yang menarik lagi kan sebetulnya sekarang ini justru yang lebih keras bicara tentang potensi kecurangan itu kan relawan-relawan. Paslon atau capres-cawapresnya tuh relatif lebih lay-low, lebih menunggu dan lain-lain. Nah itu juga menarik tuh. Dan kemudian mengapa kemudian relawannya jadi lebih vokal kalau menurut Pak Hensat? Ya karena relawan itu berjuang, Mbak. Dia berjuang untuk sesuatu yang mereka yakini. Relawan 01 misalnya, ya mereka berjuang untuk perubahan, benar-benar berjuang untuk perubahan. Yang di 02 juga begitu. Mereka berjuang untuk berkelanjutan. Gimana caranya programnya Pak Jokowi ini lanjut terus. Gitu ya. Sementara yang di 03 juga begitu, berjuang. Mereka memang berjuang tanpa diminta, namanya juga relawan. Kalau relawan yang nggak mau membubarkan diri kan jadi ngarepon tuh, ngarepin jabatan ya. Tapi kalau relawan benar ya relawan dia. Jadi pantes dia kesel gitu kalau marah kemudian mencari tahu ini buktinya seperti apa. Tapi kan real count-nya KPU itu berjalannya belum terlalu banyak tuh ya data masuknya. Jadi sabar dulu aja. Nah kemudian hal lainnya nampaknya para kader-kader partai juga sedang sibuk menghitung suaranya dia. Ini kira-kira lolos atau tidak nih, masuk atau tidak ke dalam ke Senayan atau tidak. Kan ada beberapa data quick count tentang partai kan juga sudah masuk. Yeah. Ada yang mengatakan P3 keluar, ada yang P3 tetap di dalam sehingga 9 gitu ya. Kemudian beberapa juga sepakat bahwa PSI tidak akan lolos Senayan gitu kalau dari quick count-nya. Nah itu kan lebih hangat diperbincangkan tuh kalau untuk di partai politik ya. Yang menarik itu kan PDI Perjuangan ya. Walaupun Mas Ganjarnya kalah gitu ya. Atau misalnya versi lembaga survei lah. Yeah. Itu kecil. Tapi untuk partai politiknya dia juara. Nah yang menarik juga adalah dari angka quick count-nya PDI Perjuangan, angkanya PDI Perjuangan, quick count-nya PDI Perjuangan, quick count-nya lembaga survei, hasil quick count lembaga survei itu PDI Perjuangan angkanya dengan angkanya Mas Ganjar tuh nggak beda jauh gitu. Jadi artinya memang apa yang disampaikan Mbak Puan dan Ibu Mega tentang bagaimana partai ini solid, ini kejadian gitu. Jadi kalau untuk partai, apa kata titah partai ya dijalankan. Solid, ya solid untuk Ganjar, ya solidnya untuk Ganjar itu solidnya untuk PDI Perjuangan. Gitu. Jadi memang suaranya Pak Jokowi yang di PDI Perjuangan, ya itu pindah ke nomor 2 memang sudah. Nah itu kan hal yang menarik tentang bagaimana cara pindahnya. Apakah ada sembako kah, BLT kah, atau bansos kah, atau ada peran kepala desa atau PJ kepala daerah, yaitu terserah nanti pembuktiannya. Tapi kan itu semuanya asumsi selama belum ada buktinya. Jadi ya kita lihat aja. Tapi memang kenaikan suara Pak Prabowo itu ya dari Januari memang. Baik. Dan sekarang kan udah selesai kalau menurut saya. Karena versi quick count-nya sudah selesai. Ya kita tunggu hasilnya KPU gitu ya. Sambil kemudian rakyat mulailah berpikir hal yang lebih maju.
Misalnya sampai di situ dulu mungkin Mas Oke. Hensat. Rakyat ditahan ataupun juga berpikir untuk lebih maju seperti apa? Nanti juga ada data dari Voxpol yang mungkin akan disampaikan atau diungkapkan oleh Bang Pangi. Tapi setelah jeda berikut ini Breaking News akan segera kembali saat lagi.